Membuat sistem itu tidak mudah. Membuat sistem itu tidak mudah. Kenapa? Karena semua orang yang mendapatkan sistem baru, reaksi pertamanya adalah menolak. Reaksi pertama gini, "Ayo ya teman-teman mulai besok kita pakai software baru." Langsung, "Waduh Pak, susah Pak. Wah Pak, repot Pak. Wah Pak, jangan Pak. Kenapa Pak? Oh kita udah terbiasa begini Pak. Waduh Pak, tambah lama Pak kerjaan kita Pak." Gitu ya. Jadi rata-rata akan menolak dulu. Supaya tidak menolak, mereka harus dibawa berpikir besar. Ya, Donald Trump selalu bilang, "You have to think big." Ya, think big, berpikir besar. Kita mengajak tim kita berpikir besar untuk mau menerapkan sistemasi yang kita miliki. Tapi yang kedua adalah mulai dari yang kecil. Nanti kita akan belajar hal-hal yang sederhana, simple, tapi bisa membawa perubahan di dalam bisnis kita. Oke? Dan yang ketiga adalah jangan terlalu lama. Saya sering kali menemukan pengusaha yang saya latih, yang saya coaching, ketika menjalankan sebuah sistem, mereka rata-rata menunda, lama, menjalankan satu hal tuh lama banget. Tetapi ada yang hari ini bahas, hari ini juga langsung praktek. Wah, itu yang keren. Jadi kalau Anda mau sistem Anda bagus, biasakan untuk hari ini Anda belajar, hari ini Anda praktek. Hari ini Anda belajar, hari ini ada satu yang Anda implementasi. Meskipun kecil, tapi Anda implement. Itu baru keren. Ya. Nah, eh, sebagai leader, ini adalah bagian dari internal system, yaitu memutuskan. Coba sekarang berapa banyak dari kita yang tidak bisa memutuskan apakah ada barang ini mau dibuang atau mau disimpan. Banyak loh orang yang nggak bisa memutuskan, wah ini dibuang nggak ya? Dibuang atau disimpan ya? Hanya itu aja. Izin Pak, saya tidak aktif video karena masih di ruang meeting bersama SDM. No problem. No problem. Nggak apa-apa Bu. Ya, baik. Oke, so jadi berani mengambil sebuah keputusan. Mereka memutuskan itu artinya memulai dan mengakhiri. Banyak leader memulai bikin sistem, ada ujung, nggak ada kepala, nggak ada buntut. Namanya sistemasi, itu harus ada kepala, ada buntut. Saya tahu kapan saya mulai, kapan saya akan stop. Oke? Now, yang berat dalam sistemasi adalah sistemasi itu prosesnya menyakitkan. Sistemasi itu tidak menyenangkan di awal. Apalagi pada saat kita melakukan proses putus-putus karena ini Bu, karena sinyal Ibu di saya lancar nih. So far so good. Tunggu sebentar ya, saya pastikan WiFi saya nyala. Oke. Di saya aman ya, di saya aman. Oke, thank you. So, mau mengambil sebuah keputusan yang sulit. Jadi Anda mensistemasi atas dasar keputusan yang berat itu banyak sekali. Jadi mengambil keputusan untuk mengubah proses itu tidak menyenangkan. Oke, kita sebutnya pain in life. Nah, pain itu ada dua jenis. Anda bisa sakit karena disiplin, tapi bisa sakit karena penyesalan. Kalau dalam sistem, Anda mungkin hari ini nggak enak disiplin, nggak enak mendisiplin karyawan. Ya pada saat Anda bilang, oke mulai hari ini kita datang pagi untuk morning briefing. Ternyata pada saat Anda ada karyawan yang tidak datang morning briefing, Anda tidak bisa Anda tidak bisa menegur, Anda tidak mau menegur. Nah, ini masalah. Kalau Anda tidak menegur, Anda tidak memaksakan, Anda akan menyesal gitu ya. Kenapa dulu saya nggak tegas ya? Kenapa dulu saya nggak begini ya? Kenapa dulu saya nggak begitu ya? Itu penyesalan tuh lebih menyakitkan daripada Anda disiplin dari awal. Tapi disiplin itu pun menyakitkan. Disiplin pun nggak enak begitu. So jadi Anda harus memilih. Nah,
Karena sistem itu akan membawa Anda dari satu titik ke titik lain, ya, di mana Anda dituntut untuk fokus. Fokus ini akan menghasilkan strategi. Strategi yang Anda terapkan menghasilkan tindakan. Tapi tanpa Anda memiliki desain maunya apa. Jadi saat Anda memikirkan sistemasi ya, bayangin begini. Saya itu maunya apa? Saya kasih satu cerita. Pada suatu hari ada satu company yang uh, mengcoach saya. Satu company. Ini company dia melatih saya. Dan waktu itu saya masih karyawan. Dan yang dilatih adalah customer service. Yang dilatih adalah customer service. Company ini, perusahaan ini adalah perusahaan yang merupakan anak perusahaan dari Singapore Airlines atau pecahan dari Singapore Airlines yang fokus mengajarkan tentang customer service. Nah, pada saat itu saya ditanya satu hal karena saya waktu itu di sales and marketing dan under saya itu ada puluhan orang, ya belasan cabang yang harus melapor ke saya. Lalu kemudian si pelatihnya ini, trainernya nanya ke saya begini, jadi Bapak itu inginnya customer itu dilayani kayak gimana Pak? Bapak punya nggak gambaran pelayanan ideal? Saya bilang, kenapa harus bikin seperti itu? Kenapa nggak kalian kasih kita yang benar kayak apa? Kan kebanyakan begitu ya. Kebanyakan dari kita nih, business owner, kalau ditanya, Bapak maunya apa? Loh, kasih tahu saya yang benar kayak apa. Nanti saya ngikutin. Ternyata dia bilang begini, itu mentalitasnya salah Pak. Karena Bapak start dari ketidaktahuan Bapak. Maksudnya gimana? Karena Bapak memulai dari apa yang Bapak nggak tahu. Kalau Bapak memulai dari apa yang Bapak nggak tahu, Bapak akan kesulitan menerapkan. Maksudnya, kalau saya kasih ke tim Bapak tuh nggak pernah merasakan servis yang bagus. Tapi kalau Bapak tahu idealnya kayak gimana, yang Bapak bayangkan seperti apa, Bapak akan lebih mudah untuk membuat service ladder yang bagus. Service ladder itu dari suspek menjadi prospek, menjadi customer, menjadi member, menjadi advokat, menjadi raving fan. Itu adalah service ladder-nya. Oh, masuk akal ya. Jadi apa yang dia lakukan adalah coba deh Bapak membayangkan step by step. Kalau customer datang mulai dari eh, sebelum sebelum parkir ya, sebelum datang ke kantor, mulai dari rumah sampai masuk duduk ketemu dengan tim Bapak, Bapak maunya kayak apa? Nah, jadi luar biasa tuh. Kita memikirkan servis kebanyakan dari customer buka pintu. Kalau mereka mengajarkannya dari mulai customer ada di rumah menuju ke tempat kita, itu gimana pikiran mereka, gimana flow-nya. Karena dia ceritanya begini, Bapak percaya nggak bahwa kalau misalnya nih ada orang dari rumah udah semangat pengen pergi ke tempat Bapak, lalu kemudian mereka keluar, naik apa Pak? Naik taksi, bawa mobil sendiri, naik motor, atau mereka akan atau mereka naik transportasi umum. Saya bayangin, ya kalau saya di travel kan, ya pasti bawa mobil sendiri dong. Oke, bawa mobil sendiri atau ada supir? Kebanyakan sih, kebanyakan menurut saya banyak bawa mobil sendiri. Oke, pas keluar rumah, jalanan macet. Macet luar biasa. Pas macet itu, yang terpikir adalah saya harus ke tempatnya Pak Tom. Saya harus ke tempat Pak Tom, macet-macetan, yang terbayang Pak Tom adalah Bapak persepsinya langsung negatif. Kenapa? Mau ke Pak Tom, macetnya luar biasa. Servis Bapak sebagus apapun, imajinasi dia sudah negatif karena jalanan macet. Saya bilang, wah nggak fair dong, belum ketemu kita, belum mendapatkan kita. Nah, itulah sebabnya kita harus membayangkan customer itu sistem apa yang digunakan oleh customer yang nyambung dengan kita. Oke? Oke, sekarang macet-macetan lah. Nyampe di, karena waktu itu kantor saya di Roximas, di Tanjung Selor,
ya di Tanjung Selor, Roximas. Wah, masuk Roximas macet. Maksudnya parcet itu parkirannya susah. Cari parkir susah. Parkir muter, 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 muter. Susah. Pertanyaan saya adalah, apa persepsi dia terhadap bisnis Bapak? Gimana sih ini orang pilih tempat kok nggak ada parkiran? Gimana sih ini orang? Masa sih tempat parkir nggak ada sama sekali? Susah banget. Tapi dapat parkir lah. Akhirnya dapat parkir. Tapi jalannya jauhnya luar biasa. Jalannya jauh. Apa persepsinya? Saya bilang, iya, masuk akal ya. Jadi, kalau Bapak memikirkan, Bapak bisa merancang sistem untuk konsumen menikmati perjalanan. Oke. Lalu kemudian dia masuk, disambut oleh satpam, nggak dibukain pintu. Oke. Mereka udah negatif banget. Begitu masuk pintu ruangan Bapak, bingung, semuanya pada sibuk. Tambah negatif lagi. Begitu duduk, dilayani, satu hal aja yang membuat mereka kesel, membuat mereka bisa meledak. Kadang-kadang saya mengalami begitu. Kalau di servis ya, dalam dunia servis, kita melakukan hal kecil yang sebetulnya sepele, tiba-tiba dia meledak. Bukan karena dia kesel sama kita, karena sebelumnya sudah kesel dari rumah. Dari rumah, macet, cari parkir susah, parkiran jauh, jalan kaki, kepanasan, ketemu satpam yang nggak ramah, bubar. Jadi teman-teman, Anda harus memikirkan, kalau Anda mau membuat sistem marketing, Anda mau bikin sales Anda jualan lancar, sudah kebayang belum cara mereka pergi? Sudah kebayang belum cara mereka menawarkan? Sudah kebayang belum cara mereka meyakinkan konsumen? Itu semua harus dibayangkan dan harus disistemize. Skrip penjualan harus disistemize. Sudah kebayang belum? Kalau nggak kebayang, Anda harus menjadi konsumen. Ya, itu pembelajaran menarik sekali buat saya. Nah, bukan karena mudah. Ini pernyataan bagus banget. Oke, bukan karena mudah Anda bisa happy, tapi karena Anda happy, semua bisa jadi mudah. Artinya sistem itu jangan dibawa pusing. Harus dibawa happy, harus dibawa senang. Tim juga sama, harus membawa semua proses menyenangkan. Akhirnya yang susah jadi mudah. Oke?